adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan Enci Tina dalam channel Sekolah Minggu Ceria. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini Enci Tina akan bercerita dari Bina Anak Pelajaran 10 dengan judul Katak Meraja Lela. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah memberkati kehidupan kami sehingga kami masih memiliki kehidupan yang baik serta sehat dan kuat Tuhan sudah beri bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu untuk mengerti dan memahami cerita firman Tuhan yang akan disampaikan kali ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami yang sudah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Layakkan kami untuk senantiasa disebut anak-anak tebusan darah Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, cerita firman Tuhan kali ini terambil dari kitab Keluaran pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Keluaran pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Dengan judul firman Tuhan, tulah kedua katak. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu. Ya, sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Katak-katak itu akan naik, memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah katak-katak lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya katak-katak itu daripadaku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kata Musa kepada Firaun, silahkanlah Tuanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya katak-katak itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja. Katanya, besok. Lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu, supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Maka katak-katak itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu, dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena katak-katak yang didatangkannya kepada Firaun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga katak-katak itu mati lenyap dari rumah, dari halaman dan dari ladang. Dikumpulkan orang lah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk, sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ih, geli. Banyak katak. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan,
setelah tulah pertama. Ya, masih ingat tulah pertama yang diberikan Tuhan Allah kepada bangsa Mesir? Ya, air menjadi darah. Kali ini tanah Mesir dipenuhi oleh katak-katak. Karena ketika air menjadi darah, Tuhan sudah pulihkan. Raja Firaun tidak mau melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Ia berkeras hati dan tetap keras kepala, tidak mau mendengarkan apalagi melakukan perintah Tuhan. Nah, kali ini Tuhan menyatakan kuasanya, ya. Tuhan menghukum Firaun dan rakyat Mesir dengan memberikan katak. Adik-adik tahu hewan apa itu katak? Ya, katak adalah hewan kecil ya, yang sering kita lihat melompat ya di selokan atau di got, di sawah ya. Itu adalah hewan kecil. Ia tidak mematikan, tetapi sangat menjijikkan adik-adik. Ya, sangat menjijikkan. Nah, ketika Raja Firaun tidak mau mendengarkan, tidak mau menaati perintah Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, Tuhan mendatangkan katak-katak dari sungai-sungai, dari selokan-selokan. Ia masuk ke dalam rumah setiap orang Mesir, masuk ke dalam istana, bahkan naik ke tempat tidur, ke tempat makan. Kira-kira kalau katak sudah banyak sekali seperti itu, kira-kira apa yang adik-adik rasakan? Ya, tentu rasa geli, jijik, menakutkan, ya kan? Sedangkan katak hanya satu saja, kita lari terbirit-birit. Apalagi kalau katak sampai banyak, adik-adik, sudah sangat mengganggu. Itu sudah sangat meresahkan dan membuat sangat tidak nyaman. Itulah yang dilakukan Tuhan Allah ketika Raja Firaun mengeraskan hati, tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah, yaitu melepaskan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir untuk beribadah kepada Tuhan Allah. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Raja Firaun sudah mulai merasa terganggu dengan banyaknya katak yang sudah masuk ke dalam istana dan bahkan sampai ke tempat tidurnya, ya. Bagaimana rasanya adik-adik? Sampai ke tempat makannya, ke meja makannya, luar biasa, katak melompat ke sana kemari begitu banyak, ya. Kemudian Raja Firaun memanggil Musa dan Harun dan meminta Musa dan Harun untuk berdoa kepada Allah Musa dan Harun agar melenyapkan katak-katak itu. Musa dan Harun menyanggupi permintaan Raja Firaun, tetapi dengan syarat Raja Firaun harus melepaskan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Raja Firaun kemudian mengatakan, baik, lakukan ini besok. Ya, Raja Firaun entah apa alasannya dia menunggu untuk melenyapkan katak itu nanti besok. Mungkin dia masih mau berpikir dulu ya adik-adik. Mau menimbang-nimbang apakah saya mau melepaskan bangsa Israel atau tidak. Ya kan? Dia masih sengaja mengulur waktu. Sehingga dia masih bertahan dengan hidup dengan katak-katak itu. Dan menunggu Musa dan Harun berdoa kepada Allah pada besok hari. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, keesokan harinya Harun dan Musa berdoa kepada Allah, meminta agar melenyapkan katak-katak itu. Dan meminta biarlah katak-katak itu hanya di sungai Nil saja. Tetapi semua yang katak-katak yang ada di daratan akan mati. Sehingga ketika mereka mengumpulkan luar biasa banyaknya bangkai katak-katak itu. Dan menyebabkan bau busuk di mana-mana. Karena betapa luar biasa banyaknya bangkai katak-katak yang dikumpulkan oleh Firaun dan rakyat Mesir. Namun setelah Firaun merasakan, wah, saya sudah aman, katak-katak sudah hilang. Dia kembali mengingkari janjinya kepada Musa dan Harun. Dia tidak jadi melepaskan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Ia mengingkari janjinya kepada Allah. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan,
Siapa yang pernah berjanji, ayo berjanji kepada mama papa, tidak akan nakal lagi, tidak akan jahat lagi sama teman, tidak akan pukul-pukul teman lagi. Ayo, siapa yang berjanji di dalam doa kepada Tuhan, ketika saya sembuh, saya akan rajin berdoa, saya akan rajin baca firman Tuhan. Kemudian sekarang tidak melakukannya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berjanji kepada orang lain, kepada orang tua, apalagi kepada Tuhan, untuk merubah sikap dan tingkah laku kita untuk menjadi lebih baik. Nah, adik-adik, jangan sampai kita mengingkari janji-janji kita kepada orang lain, kepada orang tua, apalagi kepada Tuhan, ya. Jangan seperti Firaun yang terus mengingkari janjinya. Dia meminta agar katak itu dimusnahkan dari negerinya dengan janji bahwa ia akan melepaskan bangsa Israel. Tetapi ketika katak itu dimusnahkan, kembali ia mengingkari janjinya kepada Allah. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita membuat Allah marah. Manusia saja bisa marah ketika kita mengingkari janji, apalagi Tuhan. Dan Tuhan dapat melakukan apa saja, ya. Ketika Firaun berjanji akan melepaskan bangsa Israel, tetapi dia tidak melepaskannya. Tuhan melakukan banyak hal. 10 tulah adalah contoh hal-hal luar biasa yang dapat dilakukan Allah. Hal-hal yang mustahil, yang tidak bisa kita pikirkan, tetapi itu dilakukan Allah untuk menyatakan kuasanya bahwa Dia adalah Allah, sanggup melakukan apa saja. Nah, tugas kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita mengingkari janji kita kepada Tuhan. Kita berjanji akan rajin berdoa, kita berjanji akan rajin membaca firman Tuhan, kita berjanji akan melakukan firman Tuhan, kita berjanji untuk menjadi anak yang baik dan manis di hadapan Tuhan. Tetapi ketika apa yang kita inginkan kita sudah dapatkan, terus kita lupa dengan janji kita. Ingat adik-adik, Tuhan sanggup melakukan apa saja ketika Dia mau menghukum kita dengan dosa-dosa kita. Tuhan sanggup melakukan apa saja. Ia sudah buktikan itu. Dia sanggup melakukan apa saja bagi Firaun yang berkeras hati tidak mau melakukan perintah Tuhan. Oleh karena itu, Anci mengajak mari kita ingat dengan janji-janji kita kepada orang tua, kepada Tuhan. Dan mari kita lakukan apa yang menjadi janji kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang selalu taat dan setia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Supaya Tuhan senantiasa berkenan atas hidup kita dan memberkati kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk cerita firman Tuhan. Tuhan sudah mengajarkan kami bagaimana Firaun yang keras kepala dan mengingkari janji-janjinya kepada Tuhan, dan Tuhan menghukum dia dengan tulah yang kedua, yaitu katak merajalela. Kami mau berjanji kepada Tuhan, kami mau menjadi anak yang baik, dengar-dengaran, taat dan setia melakukan perintah firman Tuhan. Kami tidak mau dihukum seperti Firaun dan rakyat Mesir yang keras kepala. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami, mampukan kami anak-anak kecil ini untuk memahami apa yang diceritakan. Pelajaran yang kami pelajari dari cerita firman Tuhan kali ini. Mampukan kami untuk dapat melakukannya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sampai bertemu kembali pada cerita-cerita Bina Anak selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.